Hai Tiners, come back again with me di Titik Nol YouTube channel. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang recontext lagi. Kalau kemarin kita udah bahas apa itu recontext dalam pengertian umum, nah sekarang kita akan bahas salah satu jenis dari recontext, yaitu historical recontext. Apa itu? Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen ya. Nah, jadi langsung aja di sini saya udah menuliskan tentang historical recontext. Jadi historical recontext ini salah satu jenis recontext yang menceritakan tentang kisah sejarah. Jadi karena recontext itu kan pengalaman masa lampau. Nah, historical ini termasuk dalam masa sejarahnya. Terus tujuannya apa nih? Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca tentang suatu sejarah tersebut gitu. Nah, sebagai contoh, kalian bisa baca dulu teks yang berjudul The Battle of Surabaya di teks deskripsi kita ya. Nah, kalau kalian sudah membaca, kita bisa langsung bahas tentang structure yang ada dalam teks tersebut. Jadi sebelumnya, structure yang ada di recontext itu tetap sama, ada orientation, pembukaan, isinya itu ada event, dan yang terakhir penutupan yaitu reorientation. Nah, sama seperti di historical recontext, kita juga punya 3 macam structure itu tadi. Sekarang kita bahas dari yang pertama, untuk orientationnya. The Battle of Surabaya itu menceritakan tentang latar belakang awal mula pertempuran di Surabaya. Terus kita masuk ke eventnya, isinya di sini ada 4 eventnya. Yang pertama, eventnya dimulai dengan kesalahpahaman tentara Inggris yang berada di Jakarta dan tentara Inggris yang berada di Surabaya. Terus yang kedua, pesawat tentara Inggris yang ada di Jakarta itu memberikan propaganda terhadap tentara Inggris yang ada di Surabaya. Terus event yang ketiga, Brigadir Malabi terbunuh dan yang dituduh adalah tentara berasal dari Indonesia. Terus yang terakhir, tentara Inggris mulai menyerang Surabaya dan pertempuran terjadi selama 3 minggu di Surabaya. Itu tadi urutan mengenai eventnya. Nah, yang terakhir penutupannya yaitu reorientation. Reorientationnya berisi dengan pertempuran Surabaya itu menjadi tonggak sejarah untuk revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita udah bahas tentang historical recontext, termasuk salah satu contoh teksnya yaitu The Battle of Surabaya atau Pertempuran Surabaya. Di sini kita juga sudah mengulas apa saja structure teks yang ada di dalamnya beserta dengan bagian-bagiannya. So, I think today is enough for our explanation of historical recontext. Mungkin kita akan kembali lagi dengan video yang lain tapi jenis recontext yang berbeda. Apa itu? Jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube channel kita, and thank you for watching. See you next time. Bye!